Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Sebelum mulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian like, komen, dan subscribe juga agar channel ini dapat terus berkembang ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Kim Tae-hyun menggunakan kemampuan predasinya untuk mengalahkan Lee Jae. Melihat bagaimana kemampuan Tae-hyun seketika membuatnya berkeringat dingin. Kemampuan Tae-hyun seketika menghujam pada Lee Jae hingga menimbulkan sebuah ledakan yang begitu dahsyat di tempat itu. Nampak ledakan kuat yang ditimbulkan oleh kekuatan Tae-hyun tidak hanya menimbulkan percikan api, tetapi ledakan itu juga seketika menghancurkan seisi tempat itu. Dan juga Lee Jae saat ini tengah dibuat pingsan dengan keadaan mukanya yang dipenuhi oleh luka. Dilihat dari kondisi Lee Jae, sepertinya dia tidak sepenuhnya terkena oleh hantaman kekuatan Tae-hyun. Di dekatnya juga tengah ada Solhon bawahan Lee Jae dengan keringat dan juga tubuh yang gemetaran. Dia hanya menatap Tae-hyun tanpa mengatakan apapun, seolah dia takut setelah melihat bagaimana kekuatan Tae-hyun. Melihat situasi yang ada di hadapannya saat ini, Tae-hyun merasa itu adalah situasi yang sungguh mengejutkan baginya. Yang mana hal mengejutkan itu adalah saat dimana Solhon yang merupakan bawahan Lee Jae, dia susah payah melindungi tuannya tanpa memperdulikan kondisi tubuhnya. Di dalam benak Tae-hyun mengatakan siapa sangka bahwa seorang player kelas A mencoba menarik Lee Jae untuk menyelamatkannya di tengah-tengah auman predasi yang lumayan kuat. Menurutnya itu adalah tindakan yang hebat. Tetapi bagi Tae-hyun itu tidaklah penting dikarenakan dia juga telah mendapatkan skill milik Lee Jae. Di saat Tae-hyun memikirkan itu, Solhon menanyakan apa rencana Tae-hyun saat ini. Lee Jae adalah tuan muda dari Taesan, bagaimana Tae-hyun akan mengatasinya setelah kejadian itu. Alih-alih menjawab pertanyaannya, Tae-hyun malah menyuruhnya untuk melihat siapa yang sudah memulai masalah itu. Tidak hanya itu, Tae-hyun juga menanyakan apakah ia terlihat seperti seseorang yang dapat ditindas dengan begitu saja. Nampak api yang ditimbulkan oleh ledakan tadi semakin lama semakin membesar. Di saat yang sama, Tae-hyun mengatakan pada Solhon bahwa dia tidak memiliki niatan untuk membunuh Lee Jae. Alih-alih ingin membunuh Lee Jae, dia hanya akan mengambil uang jaminan atas apa yang dilakukan oleh Lee Jae. Mendengar itu sontak membuat Solhon begitu terkejut. Di tengah keterkejutannya, Tae-hyun mengatakan mau bagaimanapun Lee Jae adalah tuan muda dari Taesan. Sembari tersenyum licik, Tae-hyun sempat memikirkan berapa uang yang akan dia minta sebagai jaminannya. Setelah memikirkan hal itu, Tae-hyun mengatakan kembali, bukankah setidaknya sebuah uang yang dimiliki oleh Lee Jae senilai 1 miliar won? Di saat Tae-hyun membicarakan masalah jaminan, nampak anak-anak di sekolah itu mulai berdatangan untuk melihat situasi di sana. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada tempat game itu dan apakah itu disebabkan oleh monster. Akan tetapi Lim Ayong mengetahui itu bukanlah disebabkan oleh monster. Suatu sensasi mana dan api yang kuat sudah pasti itu adalah kekuatan Lee Jae, tetapi dia tidak tahu siapa yang sedang dilawannya. Sekilas dia pun membayangkan bagaimana Lee Jae menghajar Tae-hyun dengan kekuatan apinya, dan Tae-hyun hanya meminta tolong layaknya anak cupu. Setelah membayangkan keadaan Tae-hyun yang sedang dalam bahaya, sontak dia pun bergegas untuk melihat ke sana. Di saat wali kelas mencoba untuk menenangkan mereka. Tanpa mendengarkan wali kelas yang mencoba menghentikannya, ia bergegas pergi untuk menolong Tae-hyun. Nampaknya api yang membakar tempat itu semakin lama semakin bertambah besar, dan Lim Ayong tidak memperdulikan hal itu. Dia juga berpikir bahwa selama ini ia telah salah paham, keadaan itu tidak hanya tentang apa yang ia lihat di game, ia merasa itu semua adalah salahnya. Sembari menggunakan kekuatan esnya untuk menahan api yang sangat panas, di dalam benaknya sempat memohon pada Tae-hyun untuk tetap hidup. Setelah tiba di sana, dia melihat Lee Jae saat ini tengah pingsan dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Dan juga keadaan Tae-hyun yang telah mendapatkan luka di bagian kepalanya, tetapi dia masih bersikap santai, layaknya tidak terjadi apa-apa. Dan nampaknya Solhon juga sudah tidak ada di tempat itu. Sejenak dia pun hanya terdiam melihat keadaan Lee Jae dan juga Tae-hyun. Dia seakan begitu terkejut saat melihat keadaan di sana. Di tengah keterkejutan Lim Ayong, Tae-hyun sempat mengatakan bahwa Lim Ayong adalah saksi mata. Tetapi dia secepat mungkin mengganti kata-katanya dengan mengatakan bahwa Lim Ayong yang akan membawa Lee Jae untuk diobati.
Melihat keadaan Li Jae, Lim Ayong sontak menanyakan apa yang telah terjadi, tetapi Taehyun mengatakan bahwa dia menemukan Li Jae sudah pingsan, mungkin akibat terjatuh dari tangga atau sejenisnya. Mendengar itu sempat membuatnya seakan tidak percaya. Taehyun mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa, jadi jangan mengatakan jika Lim Ayong melihat dia berada di sana. Menyadari bagaimana mungkin Li Jae jatuh dari tangga, dia pun sontak menghentikan Taehyun. Dia memintanya untuk menjelaskan semuanya dengan benar. Akan tetapi di saat dia melihat ke tempat Taehyun, ternyata Taehyun sudah tidak ada di tempat itu. Dan hal itu kembali membuatnya terkejut bagaimana bisa Taehyun secepat itu menghilang dari pandangannya. Ternyata Taehyun menggunakan kemampuan menghilangnya untuk pergi dari tempat itu tanpa diketahui oleh siapapun. Sejenak ia merasa lega dikarenakan Li Jae sudah diatasi oleh Lim Ayong dan masalah pihak Taesan juga telah diatasi. Dia pun menanyakan apakah semuanya telah selesai. Kemudian dia pun membuka status Shindou-nya untuk mengetahui bagaimana statnya setelah dia melahap kekuatan Li Jae, yang mana statnya telah meningkat dan dia juga mendapatkan sebuah skill bernama Super Rigger yang dapat meningkatkan stat anggota party. Akan tetapi dia sempat merasa heran mengapa di dalam statusnya dia mendapatkan sebuah stat bernama Pesona. Yang mana stat itu adalah sebuah stat beauty yang hanya dimiliki oleh kebanyakan selebriti. Mengapa setelah melahap Li Jae dia malah mendapatkan itu? Ditambah lagi kemampuan yang ia dapat dari Li Jae bukanlah Flamer, tetapi ia mendapatkan sebuah skill Super Rigger, sebuah kemampuan yang meningkatkan stat anggota party. Dia pun bertanya-tanya apakah Li Jae selama ini memiliki kemampuan seperti itu. Sontak dia pun begitu senang, menurutnya itu cukup hebat dikarenakan skill itu dapat mempengaruhi semua party, tidak peduli tingkatannya, dan itu cukup langka. Dan baginya yang akan menggunakan berbagai kemampuan, sebuah kemampuan yang berguna seperti Super Rigger jauh lebih baik. Dan dia juga tidak menyangka setelah melahap Li Jae ia akan mendapatkan sebuah jackpot yang tidak dia duga. Di saat yang sama beberapa mobil tiba-tiba berhenti di hadapan Taehyun seolah Taehyun adalah pelaku kejahatan. Melihat keadaannya yang tengah terkepung oleh beberapa mobil sontak membuatnya begitu terkejut. Ternyata itu adalah Go Taewok yang tengah membawa beberapa petugas asosiasi. Dia mengatakan akhirnya ia menemukan Kim Taehyun. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Taehyun. Sedangkan Taehyun hanya terdiam, dalam benaknya bertanya-tanya mengapa Go Taewok berada di sana. Sembari menggunakan kemampuan penglihatannya, dia menanyakan apa yang dilakukan oleh Taehyun sewaktu berada di tempat game. Sementara itu berpindah ke suatu kediaman yang nampak begitu megah. Di sana seorang pria tengah memegang segelas minuman sembari mengatakan, jadi kesimpulannya anak satu-satunya kini berada di rumah sakit, ditambah lagi pelakunya meminta uang ganti. Di sana juga terdapat binatang buas yang setiap saat bisa saja memakan pria itu. Sembari duduk santai dengan dikawal oleh binatang buas, pria itu menanyakan kompensasi 1 miliar won dan permohonan untuk mengatasi situasi dengan tenang. Yang mana ternyata Solhon saat ini tengah menyampaikan apa yang diminta oleh Taehyun sewaktu mengalahkan Li Jae pada atasannya. Dengan tubuh gemetaran dan keringat dingin dia meminta maaf. Ia tidak tahu harus mengatakan apa, tetapi atasannya menyuruhnya untuk melakukan apa yang Taehyun minta. Dengan nada terkejut dia pun sontak meminta maaf apakah atasannya tidak salah mengatakan itu. Atasannya pun sontak tertawa, dia mengatakan bahwa itu sungguh berani. Akan tetapi dia tidak akan membiarkan itu secara cuma-cuma, sebanyak apapun yang ia bayar mestinya ada hadiah bagi mereka. Dan kemudian dia pun menjentikan jarinya untuk memanggil seseorang. Sontak hal itu pun membuat Solhon begitu terkejut saat dia melihat bayangan 2 orang yang datang ke sana. Kemudian dia pun mengatakan bahwa musuh mereka hanyalah seorang anak kecil, dan itu terlalu berlebihan untuk mengatasinya. Sembari menggunakan intimidasi yang kuat, dia membantah hal itu, dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengampuni seekor binatang yang tidak henti menggonggong. Dengan memasang tampang menakutkan dia pun sempat tersenyum. Ternyata dia adalah Lee Jeong-so, seorang player tingkat S dan merupakan seorang presiden dari grup Taesan sekaligus ayah Li Jae. Kembali pada Taehyun yang saat ini sedang kebingungan mengenai pertanyaan Go Taewok tentang apa yang ia lakukan di game.
Dia kebingungan apakah mungkin yang ditanyakan oleh Gotaewok adalah Gim yang mengalami ledakan akibat ulahnya, ataukah saat dia menunjukkan tingkat kemampuannya pada pertemuan di aula Gim. Dia mengetahui Gotaewok adalah seorang petugas senior di asosiasi. Tidak mungkin dia ke sana hanya karena ada api, tetapi jikalau dia sudah mengetahui bahwa dia adalah pelakunya, dia tidak punya pilihan lain selain menguji Gotaewok. Kemudian dia pun menanyakan jika yang ditanyakan oleh Gotaewok adalah Gim, apakah maksudnya itu mengenai sebuah ledakan. Tetapi nampaknya Gotaewok tidak menanyakan mengenai ledakan yang ada di Gim, dan dia seakan tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Sembari menoleh ke tempat itu, dia mengatakan apakah maksudnya adalah api yang ada di sana. Itu tidaklah masalah, lagi pula agensi lain bisa mengatasinya. Dilihat dari perkataannya, Taehyun menyadari bahwa Gotaewok nampaknya tidak mengetahui apa-apa mengenai ledakan yang ia buat di Gim. Dan dia pun sempat tersenyum. Dia mengetahui bahwa Gotaewok menanyakan apa yang dia lakukan sewaktu di aula pertemuan. Setelah mengetahui itu, Taehyun menanyakan bukankah Gotaewok sudah mengetahui apa yang ia lakukan di Gim. Akan tetapi Gotaewok menanyakan hal itu seolah dia tidak tahu. Kemudian Taehyun menanyakan bukankah Gotaewok datang ke sana untuk mengundangnya mengikuti player trial. Mendengar itu sontak dia pun tertawa. Dia menanyakan atas dasar apa Taehyun bisa mengatakan hal itu. Dengan nada bicara Gotaewok yang seperti itu seakan membuat Taehyun merasa ditantang untuk menunjukkan kemampuan miliknya. Kemudian dia pun menunjukkan tingkat kemampuannya tidak hanya pada Gotaewok tetapi pada yang lainnya juga. Dia menanyakan apakah yang ia tunjukkan saat ini sudah cukup bagi Gotaewok. Melihat bagaimana tingkat kekuatan Taehyun seketika membuat Gotaewok dan juga yang lainnya sontak tercengang seakan mereka tidak percaya itu. Gotaewok seakan tidak percaya tingkat kemampuan milik Taehyun menjadi lebih kuat daripada sewaktu dia melihatnya di aula pertemuan. Setelah melihat kemampuannya, Gotaewok menyadari bahwa yang ia lihat waktu itu bukanlah sebuah kebetulan ataupun kesalahan. Dia bertanya-tanya siapakah identitas Taehyun yang sebenarnya. Tetapi dia juga heran mengapa pakaian Taehyun sampai seperti itu. Dan pertanyaan itu pun seketika memecah suasana di tempat itu. Singkat cerita, berpindah ke tempat kediaman Taehyun. Di sana seseorang tengah terkejut saat mendengar nama player trial. Ternyata Taehyun menceritakan pada Jaeyoung bahwa ia akan mengikuti player trial yang akan diadakan 1 bulan lagi. Dan hal itu seketika membuat Jaeyoung sontak terkejut. Dia tidak menyangka Taehyun bisa mengikuti player trial dengan begitu mudah. Dia menganggap Taehyun sangatlah hebat sampai-sampai dia pun bersujud di hadapan Taehyun sembari memujinya dengan menyebut Taehyun sebagai sang kaisar agung. Taehyun menganggap bahwa Jaeyoung sedang meledeknya. Taehyun memikirkan jika masalah Gim akan ditangani baik-baik oleh Taesan dan ia seharusnya bisa mengatasi kecurigaan Gotaewok. Jadi ia akan fokus latihan sampai saat itu tiba. Menurutnya juga tidak akan ada masalah lagi. Di saat memikirkan itu, tiba-tiba ponselnya mendapatkan sebuah panggilan masuk. Yang mana panggilan itu berasal dari seseorang yang tidak dikenal. Di saat yang sama nampaknya 2 asasin tengah mengamati kediaman Taehyun. Mereka adalah si hitam dan juga si putih yang merupakan penjahat peringkat A. Setelah cukup lama mengamati kediaman Taehyun, si putih tiba-tiba menghajar seseorang, yang mana orang itu adalah petugas asosiasi yang menjaga kediaman Taehyun. Sembari mencekik orang itu, si putih menanyakan mengapa petugas asosiasi menjaga kediaman seorang bocah seperti Taehyun. Kemudian si hitam mengatakan kemungkinan Taehyun adalah salah satu peserta player trial, sehingga asosiasi pasti menjaga talenta mereka yang sangat menjanjikan. Akan tetapi bagi si putih, talenta itu hanyalah pemula yang tidak memiliki pengalaman apapun. Dan si hitam pun membenarkan hal itu, bahwa talenta yang menjanjikan itu hanyalah percuma jika tidak memiliki pengalaman yang sangat menunjang. Dengan begitu bersemangatnya dia mengajak si putih untuk menunjukkan apa itu awaken yang sesungguhnya pada talenta yang sangat menjanjikan. Namun saat dia menoleh ke belakang, ternyata Taehyun tengah memukuli si putih tanpa ampun, dan hal itu seketika membuatnya begitu terkejut. Melihat adiknya telah dihajar oleh Taehyun sontak membuat si hitam begitu murka. Dia pun langsung bersiap untuk melawannya sembari menanyakan siapa Taehyun. Setelah selesai memukuli si putih hingga pingsan, Taehyun berbalik pada si hitam sembari tersenyum. Dia menanggapi pertanyaannya.
Di saat si hitam akan menyerang Taehyun, sesuatu tiba-tiba melesat tepat ke arahnya tanpa mampu dia hindari. Yang mana Taehyun bergerak secepat mungkin dan menghantamkan lututnya yang telah dilapisi oleh batu pada bagian muka si hitam. Dan saking kerasnya hantaman dari Taehyun sampai membuat muka si hitam seketika mengeluarkan cairan merah. Kemudian Taehyun mengatakan pada si hitam bahwa dia hanyalah seorang pemula yang tidak memiliki pengalaman. Sekilas diperlihatkan beberapa jam yang lalu saat Taehyun masih berada di tempat game setelah mengalahkan Lee Jae. Di sana Kim Taehyun telah meminta uang sejumlah 10 miliar dan hal itu sontak membuat Solhon begitu terkejut dikarenakan itu bukanlah jumlah yang sedikit dan lagi dia juga tidak bisa memutuskannya sendirian. Tentunya Taehyun mengetahui itu dan dia juga tidak begitu jahat sampai menyalahkan seorang bawahan biasa. Solhon hanya harus melakukan yang terbaik untuk mencapai kesepakatan. Dan juga untuk berjaga-jaga apabila Solhon melakukan sebuah pengkhianatan, ia akan melakukan sesuatu untuk mencegah hal itu. Yang mana dia akan menanamkan sebuah segel pada Solhon, sebuah kontrak yang dibuat oleh Weken menggunakan kekuatan magis, jika melanggarnya akan berujung pada penalti acak yang permanen. Kemudian Taehyun mengatakan persyaratan pertama, yaitu membayar uang yang diminta olehnya dan berusaha sebaik mungkin dalam membersihkan insiden di game itu. Dan persyaratan pertama telah dipenuhi yang mana media mengatakan bahwa insiden di game hanyalah kebakaran yang diakibatkan oleh ledakan gas tanpa adanya korban jiwa. Persyaratan kedua juga telah dilakukan saat Taehyun mendapatkan sebuah panggilan di ponselnya. Ternyata yang menghubungi Taehyun adalah Solhon. Yang mana persyaratan keduanya adalah Solhon akan menyediakan informasi mengenai asosiasi dan memperingatkan Taehyun akan adanya pembalasan apapun dari pihak Lee Jae. Jadi dua asasin yang saat ini Taehyun hadapi adalah utusan dari ayah Lee Jae sebagai tindakan pembalasan untuk menghabisi Taehyun. Dengan menggunakan dua bilah senjata di tangannya, si hitam tidak henti melayangkan tebasan demi tebasan pada Taehyun. Tetapi tidak ada satupun tebasan yang dapat mengenai Taehyun. Setelah bosan menghindari setiap tebasan itu tanpa menggunakan kemampuannya, Taehyun berniat untuk menangkap si hitam. Tetapi di saat Taehyun akan menangkapnya, dia terlebih dahulu melesat ke belakangnya untuk menghindari tangan Taehyun. Kemudian si hitam pun melompat ke atas untuk melancarkan sebuah serangan dengan senjata di tangannya. Tanpa si hitam duga, Taehyun dalam sekejap menghilang dari tempat itu hingga serangannya pun hanya mengenai lantai di sana. Sontak dia pun membuka matanya seakan terkejut saat Taehyun mengatakan bahwa si hitam dan si putih memang terkenal dengan serangan diam-diam. Tetapi ia sudah menduga jika mereka tidak ada istimewanya bagi Taehyun. Ucap Taehyun yang saat ini sudah berada tepat di belakangnya dengan kaki yang siap untuk menginjak kepala si hitam. Sembari menggunakan kemampuan miliknya, Taehyun mengatakan kembali pada akhirnya yang bisa mereka lakukan saat ini. Hanya segitu saja. Sementara itu berpindah pada sebuah mobil hitam yang saat ini tengah dalam perjalanan. Yang mana di dalam mobil itu ternyata adalah Yu Ayong yang sedang berbincang dengan ketua melalui sebuah telepon. Dia mengatakan bahwa seleksi player trial sudah berakhir dan itu akan mengumpulkan semua player yang sangat menjanjikan di seluruh negeri. Dia pun menebak siapa peserta yang ketua nantikan. Pastinya yang ketua nantikan adalah Shin Yun Bok, seorang Weken rank S dari Busan. Dan ketua pun sempat tertawa, dia mengatakan tentunya dia memang hebat, tetapi peserta yang paling ia nantikan bukanlah Shin Yun Bok. Tetapi yang paling ia nantikan adalah adik Yu Ayong, yang tidak lain adalah Lim Ayong. Mendengar itu dia pun mengatakan bahwa adiknya adalah orang yang tidak becus dalam keluarganya. Dan pernyataan itu pun sempat membuat ketua tertawa. Ketua pun mengatakan jika lidah Yu Ayong memang tajam seperti biasanya. Lantas siapa yang paling Yu Ayong nantikan? Apakah bocah itu juga? Yu Ayong mengatakan bahwa dia baru saja mendengar kabar yang sangat menarik. Hal itu sempat membuat ketua penasaran. Yu Ayong mengatakan bahwa wakil ketua Gotaewok mendatangi seorang anak secara pribadi melewatkan Weken kelas S yang lain. Dia pun menanyakan apakah ketua tidak penasaran dengan kemampuan apa yang sebenarnya anak itu miliki. Yang mana seorang anak yang dimaksudkan oleh Yu Ayong tidak lain adalah Taehyun, yang saat ini telah selesai mengalahkan kedua asasin tadi. Nampaknya si hitam dan juga si putih seketika dibuat pingsan oleh Taehyun dengan kondisi yang begitu menyedihkan.
Setelah dia mengalahkan mereka, dia sempat kebingungan. Dia tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Mengapa dia tidak bisa menggunakan skill predasinya untuk melahap kedua assassin itu. Yang mana sistem mengatakan jika fisik Taehyun tidak mencukupi, dikarenakan kelebihan beban, penggunaan predasi tidak dapat dilakukan. Dan scene pun bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di Anime Komik TV. Like jika kalian suka, komen pendapat kalian, dan subscribe juga bagi kalian yang baru bergabung. Semoga terhibur dan terima kasih.